Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Salam sejahtera dan semoga rekan-rekan selalu dalam kondisi yang prima, sehat selalu dimanapun rekan-rekan berada. Oke, kita sudah beberapa kali mengadakan workshop untuk penggunaan Kimendunjia. Pada video kali ini saya akan sharing dengan menggunakan studi kasus, menganalisa dengan menggunakan chart Kimendunjia. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara kita membedah chart Kimendunjia, yang mana ini juga sekaligus mengingatkan kembali untuk rekan-rekan semua bagaimana kemudian cara melakukan analisa dan juga menjawab pertanyaan yang terkait dengan chart Kimendunjia. Untuk contoh kasusnya, saya ambil dari grup Space Time di Facebook, di mana memang di sana seringkali ada pertanyaan dari member untuk minta dilakukan pembacaan dan juga meminta solusi terkait suatu permasalahan. Nah, di siang ini saya ambil contoh kasus di mana ada yang menanyakan apakah pasien kebetulan ini seorang wanita menanyakan apakah dia bisa sembuh dari penyakit kanker yang dialaminya, dan dia juga berencana untuk melakukan pembedahan dan kemoterapi. Nah, ini si penanya kemudian melemparkan pertanyaan ini ke grup Space Time di Facebook, dan ada beberapa jawaban yang menarik di sana sebetulnya. Tetapi pada siang ini, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan analisa berdasarkan sudut pandang yang kita miliki. Bagaimana kemudian kita membongkar chart yang disertakan untuk menjawab pertanyaan si pasien. Oke, dari chart yang diberikan, nah ini kemudian diplot pada tanggal 15 Juli 2021 jam 16:25. Jadi chart ini adalah merupakan forecasting chart, bukan merupakan natal chart. Oleh karena itu, seperti yang rekan-rekan ingat bahwa untuk melakukan atau untuk membuat plot Kimendunjia forecasting, kita menunggu marker untuk memplot suatu chart. Nah, di sini kita asumsikan markernya itu muncul di tanggal 15 Juli 2021 jam 16:25. Karena itu maka chartnya kemudian memiliki timestamp yang seperti tertera di dalam chart KMDJ tersebut. Oke, sebelum kita melakukan bedah chart Kimendunjia, saya kembali ingin merefresh pengetahuan rekan-rekan semua bahwa di dalam Kimendunjia ini ada 4 komponen atau 4 realita yang dijadikan indikator untuk pembacaan, yaitu yang pertama universe, heaven, earth, dan yang terakhir adalah man. Universe ini direpresentasikan oleh deities, jumlahnya ada 10. Kemudian heaven, opportunities, ini indikatornya adalah stars, ada 8 atau 9 stars. Lalu ada earth, indikatornya adalah doors, jumlahnya ada 8. Dan terakhir stem,
jumlahnya ada 10. Untuk melakukan pembacaan dari keyword forecasting, kita akan selalu mencari dua parameter, yaitu parameter yang pertama adalah asker, yang kedua adalah outcome. Asker merepresentasikan dari si pasien atau si penanya, kemudian outcome ini merepresentasikan hasil atau outcome yang ingin dilihat. Jadi di dalam contoh studi kasus penyakit pasien yang memiliki penyakit kanker ini, kita menemukan askernya yang selalu merujuk kepada date ada di Palace East, di mana di sana deity-nya adalah CEO atau Chief, kemudian star-nya adalah pilar, door-nya adalah open, stem-nya adalah Wu, dan elemennya adalah metal atau logam. Sedangkan outcome-nya yang selalu merujuk ke Palace Hour kita temukan di Palace West dengan deity-nya adalah Tiger, star-nya adalah Destroy atau Destruktor, door-nya adalah Delusion, stem-nya adalah Ren, dan elemennya adalah kayu. Dalam kajian untuk asker kita bisa melihat deity-nya adalah Chief atau CEO. Jadi kita bisa asumsikan si pasien adalah orang yang memang memiliki kepribadian baik, tabah dan bijaksana, dan juga bisa dipercaya. Sedangkan dari star-nya di sana ada pilar atau tiang. Jika kita kemudian membayangkan atau menganalogikan dari suatu bangunan, maka tiang ini digunakan agar bangunan atau rumah tidak roboh. Jadi memang ada tujuannya kenapa kemudian pada chart Palace East ini si pasien ini kemudian dihadapkan pada star-nya adalah pilar. Jika kita lihat di dalam referensi, pilar juga diasosiasikan sebagai suatu jembatan ya, ataupun suatu jalan spiritual ya, tujuannya spiritual. Terus dengan demikian kita bisa juga mendeskripsikan atau menginterpretasikan bahwa si pasien ini memang diberikan atau mengalami penyakit karena ada sisi spiritual yang harus dia perbaiki. Sangat mungkin si pasien ini kehidupannya banyak bergerak atau banyak berkecimpung hanya di sisi duniawi saja, sehingga oleh universe ini kemudian muncul penyakit agar orang ini menyeimbangkan sisi spiritualnya. Atau interpretasi yang lain adalah penyakit ini terkait dengan karma. Hubungannya dengan sisi spiritual adalah ketika orang kemudian dia membayarkan karma yang dia lakukan, maka secara jalan dia akan kemudian memang mendekati jalan spiritual. Itu kalau kita lihat dari star-nya. Dari sisi door-nya kita bisa mengambil asumsi bahwa open door ini adalah merupakan suatu awal yang baru atau suatu peluang yang baru. Jadi sepertinya memang
si pasien ini diharapkan untuk kemudian mengambil langkah yang baru, ya, bukan meneruskan langkah dari sesuatu yang sudah dia pernah kerjakan selama ini, tetapi diharapkan bisa mengambil jalan yang benar-benar baru, berbeda dari jalan yang sudah ditempuhnya selama ini. Selanjutnya dari stemnya kita bisa memberikan interpretasi bahwa si pasien ini orangnya adalah sangat kuat, ya, mempunyai keinginan yang kuat dan juga mempunyai ketabahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kemudian kalau dia memiliki keinginan, dia akan berusaha untuk mewujudkan keinginan dia tersebut. Termasuk juga di dalam hal ini dalam mencari kesembuhan dari penyakit kanker yang dideritanya. Nah, itu kalau dari sisi asker atau dari sisi penanya, ya. Kita akan melihat dari sisi outcome-nya. Outcome ini hasil dari rencana kegiatan dia, ya. Dari dia mau kemo dan mau pembedahan, ini seperti apa? Nah, kita bisa melihat dari outcome. Outcome akan selalu berkorelasi dengan playlist yang menunjukkan jam atau hour, ya, yang kita temukan di sektor West. Di sana kita melihat ada Deity Tiger. Deity Tiger ini kata kuncinya atau keywordnya adalah seseorang yang memiliki nilai keberanian dan nilai berjuang atau struggle yang cukup tinggi, jadi tidak gampang menyerah kalau dari Deity Tiger-nya. Tetapi kita juga melihat di sana ada star-nya ini destroy atau destructor, sedangkan door-nya adalah delusion. Star destroy bisa diasumsikan di sana akan ada agresi dan kompetisi. Artinya apa? Dalam proses dia kemudian melawan penyakit kankernya ini bukan sesuatu yang mudah, karena dia akan kemudian berkompetisi, ya, ataupun berjuang melawan penyakitnya, karena penyakitnya juga nggak gampang kalah atau nggak gampang menyerah. Lalu ada door delusion. Nah, delusion juga memiliki narasi yang gelap dalam tanda kutip, begitu ya, karena delusion ini berhubungan dengan ruang bawah tanah, jalan buntu, dead end, kegelapan dan lain sebagainya. Jadi dari tiga komponen ini kita bisa melihat bahwa memang proses si pasien untuk mencari kesembuhan atau melawan penyakitnya adalah penuh perjuangan, ya, penuh lika-liku dan tidak gampang untuk dilakukan. Apalagi kalau kita lihat di sana ada stemnya ini Ren, ya. Ren ini adalah elemennya adalah air, ya. Pesan dari asker tadi kita melihat adanya elemen spiritual di sana. Di dalam outcome ternyata Ren ini berasosiasi juga dengan kedamaian dan spiritual. Dan juga Ren juga berasosiasi dengan seseorang yang kemudian masuk ke dalam suatu jebakan atau suatu tunnel atau suatu terowongan. Jadi kalau saya tadi sempat memberikan pembacaan bahwa hadirnya penyakit kanker ini
sepertinya memang berhubungan erat dengan karma, di mana dia diminta untuk melakukan pembayaran karma melalui uh, hadirnya penyakit kanker tersebut, supaya kemudian si pasien ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa mendekatkan diri ke dunia spiritual dengan lebih baik dan lebih banyak lagi waktunya di sana. Nah, setelah kita kemudian melakukan analisa dari Asker dan dari outcome-nya, tentu kita kemudian harus menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apakah si pasien bisa recover dari penyakit kanker yang dideritanya tersebut? Sebetulnya secara overall kita bisa melihat dari pembacaan Asker dan outcome. Untuk memastikan dari pembacaan tersebut apakah memang sudah sesuai analisanya, kita akan melihat elemen di masing-masing Asker dan outcome, yaitu di Asker elemennya adalah metal dan di outcome elemennya adalah wood. Ingat, siklus korelasi antara metal dengan wood, siklusnya adalah destructive cycle. Jadi, kalau kita kemudian berasumsi bahwa si pasien akan melakukan tindakan untuk berjuang atau untuk menjadi sehat kembali melawan penyakit kankernya, kita bisa kemudian memberikan gambaran bahwa proses recovery atau proses perjuangan melawan kankernya ini possible, mungkin dia akan sembuh, tetapi prosesnya tidak akan mudah, tidak akan gampang untuk dilakukan. Meskipun kemudian dia akan mengambil jalan untuk melakukan pembedahan dan kemoterapi. Hal ini sepertinya juga tidak banyak membantu. Nah, bagaimana kemudian si pasien ini bisa recover kembali dari penyakitnya tersebut? Nah, sebetulnya kalau dari pembacaan untuk kesehatan di Kimia, kita akan mengacu kepada star grain atau seed, sebab tubuh atau raga manusia ini kemudian dikategorikan dengan dengan star seed atau grain. Di mana kita bisa melihat star seed atau grain? Silakan rekan-rekan perhatikan bahwa di Phyllis Northeast kita lihat di sana ada seed, starnya seed, dan dia ada snake, snake dan juga shock door. Snake, deity-nya snake dan door-nya adalah shock. Ini semakin menguatkan asumsi awal tadi, pembacaan awal tadi dengan menggunakan Asker dan outcome, bahwa penyakit yang diderita ini bisa diibaratkan seperti ular. Ular ini kan secara fisik tubuhnya kan panjang, dia meliuk-liuk dan membelit. Jadi kalau dia kemudian diasosiasikan dengan penyakit itu akan terus mengikuti si pasien, bahkan membelit si pasien. Plus di sana ada kehadiran dari shock door, elemen kejutan di sana. Jadi penyakit tersebut tidak gampang untuk dikalahkan atau kemudian dihambat pertumbuhannya. Dan apa yang harus si pasien lakukan? Kemudian kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu dengan menggunakan Phyllis Southeast, di mana di sana ada heart, ya. Heart yang kemudian
yang kemudian ada di Pele Southeast, ya, di Southeast ini bisa menjadi salah satu jalan untuk kesembuhan si pasien. Bagaimana caranya? Kembali kita lihat di Southeast, ada deity-nya adalah Heaven. Heaven yang kemudian Heaven bisa diartikan di sana adalah membutuhkan kecerdasan, ya, kecerdasan dan kemudian pencapaian target untuk masa depan. Heaven juga berarti ini berhubungan dengan heaven dalam artian alam semesta. Artinya proses penyembuhannya ini, penyembuhan penyakitnya ini bisa ditempuh atau sangat membantu untuk proses penyembuhan si pasien jika kemudian justru jalan pendekatan spiritual pertama itu yang dilakukan. Yang kedua adalah dengan pendekatan energi alam semesta, misalnya dengan melakukan atau menggabungkan penyembuhan dengan metode energi Reiki, Kundalini, Candali, ataupun energi-energi yang lain yang sifatnya memang dari alam semesta. Atau mungkin kita secara mudah dalam tradisi kita adalah menggunakan pengobatan alternatif. Ini akan sangat membantu penyembuhan si pasien tersebut. Jika memang akan digabungkan dengan pembedahan dan kemoterapi, maka memang sebaiknya harus ditambahkan elemen pengobatan alternatif di dalam pengobatan kanker tersebut. Bisa juga dengan ditambah meditasi tentu saja. Tetapi kalau kemudian hanya mengandalkan penyembuhan penyakit dengan menggunakan kemoterapi dan melakukan pembedahan kankernya, justru ini menurut pembacaan chart Kim-en-dunjia ini justru malah tidak akan bisa membantu banyak dalam melawan penyakit kanker yang diderita oleh si pasien. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan recap bahwa di hari ini kita sudah belajar bagaimana kemudian kita melakukan analisa Kim-en-dunjia chart untuk mencari asker, mencari outcome-nya, dan bagaimana kita kemudian membaca, menggabungkan elemen-elemen tadi dalam suatu pembacaan narasi supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari si pasien tentang penyakit kanker dan cara penanganannya. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan lain, silahkan dikemukakan melalui channel Telegram ataupun melalui channel Facebook dari Jyotish Indonesia. Dan saya akan dengan senang hati membantu rekan-rekan semua untuk belajar Kim-en-dunjia ataupun mempelajari keilmuan yang lain, misalnya astrologi Tibet, Jyotish, tarot mistik, dan juga beberapa keilmuan yang lain. Saya cukupkan sampai sekian. Selamat siang dan salam sehat selalu.